Kembali lagi di Generasi Mecin, kita masih ngobrol-ngobrol menghadapi revolusi industri 4.0 dari segi pendidikan. Mulai ada Mas Indra di sini. Mas, seberapa jauh kita tertinggal sih sebenarnya dari negara luar? Let's say kita ambil negara tetangga deh, Singapura atau Malaysia gitu. Wah, kalau Singapura mungkin kejauhan ya, karena Bahkan Singapura kita kejauhan. Singapura itu tapi kejauhan. Singapura itu rankingnya 3 besar, kita rankingnya itu di 62 dari 70 negara. Oke, kalau kita ngomongin skala ASEAN dulu deh. Kita mungkin baru di atas Timor Leste atau Myanmar gitu. Tapi Vietnam nomor 8. Bahkan kita jauh dari Vietnam. Jauh dari Meskipun Gojek invasi ke sana, kita tetap di bawah ya. Nah, itu menarik. Gojek itu kan disebut memang salah satu unicorn kita. Ya. Tapi yang harus kalau kita masuk lebih dalam lagi, yang mendirikan itu orang Indonesia, tapi programmernya bukan orang-orang Indonesia. Itu termasuk 3 unicorn Indonesia lainnya. Ya, maksudnya yang bikin program Gojek di dalamnya itu rata-rata malah bukan orang Indonesia kan. Oke. Jadi bukan anak bangsa yang di dalam ke sana kan. Jadi kebetulan aja memang pendirinya orang Indonesia, tapi justru otak yang untuk mengembangkan itu malah dari luar kan. Itu yang menyayangkan. Kenapa juga seperti itu? Karena tadi SDM kita tidak disiapkan secara serius untuk menghadapi tantangan ini kan. Ya kalau kita mau jujur nih Mas, kan gitu loh. Kita lihat dari SD itu kita diajarkan Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3,5 tahun, ya kan? Itu dari semua anak lulusan sekolah Indonesia udah hafal yang begitu. Dan kenapa bisa kita dijajah selama itu? Karena Belanda menggunakan politik divide impera. Oke. 2019 masih dipakai nih divide impera nih, dan masih sukses nih. Oke. Ya kan? Ya. Gitu. Walaupun bahasanya lain, cabong kampret kan. Iya, betul. Kan begitu loh. Iya. Nah, artinya terlepas dari siapa yang benar ini, intinya adalah orang Indonesia sudah terbiasa diadu dengan orang Indonesia lain, kan begitu. Artinya ya kalau mungkin agak provokatif saya mengatakan ada kepentingan memang untuk membuat bangsa ini tetap utuh. Gitu. Oke, ini siap dari mana nih statement ini nih? Ya, karena udah 74 tahun merdeka nggak didorong untuk cerdas-cerdas kan. Iya, oke. Kalau cerdas kan nggak mungkin mau diadu domba, nggak akan mungkin mau hanya sekedar ikut-ikutan aja kan. Mereka akan lebih kritis, akan nanti dulu kan gitu. Ngelihat berita ini hoax apa enggak juga nanti dulu kan gitu loh, nggak langsung ini ya kan begitu. Itu dari sekian lama pemerintah yang terbentuk, sudah 7 pemerintah nih yang terbentuk, 7 rezim terbentuk, belum ada satupun yang saya lihat serius tadi menjalankan amanah konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dengan bangsa ini nggak cerdas, masih banyak keuntungan bisa diambil. Itu yang harus disadari banyak masyarakat. Ayo kita tunjuk pemerintah yang betul-betul serius untuk mencerdaskan bangsa. Oke. Tadi ngomongin SDM yang tertinggal jauh, makanya banyak tenaga asing masuk. Kayak tadi kita ngomong startup, Gojek. Dan berarti statement Pak Prabowo duit kita banyak lari keluar, ada benarnya juga dong? Oh, itu sangat benar. Saya sebagai rakyat biasa yang ini, itu bukan satu hal yang aneh gitu loh. Artinya yang juga sering didengungkan oleh tim BPN kalau banyak tenaga asing di Indonesia, memang benar. Karena investor itu datang ke Indonesia bukan dengan tujuan untuk membangun Indonesia, untuk cari keuntungan. Iya dong, nggak ada investor datang ke sini, wah saya mau bangun Indonesia, wah saya mau memberikan lapangan kerja buat orang Indonesia. Nggak ada satupun. Semua berpikir adalah bagaimana caranya saya mau mengambil keuntungan sebesar mungkin. Oke. Ya kan? Nah sekarang kalau mereka melihat SDM-nya begini, ya mendingan saya bawa sendiri SDM-nya, mungkin lebih mahal, mungkin tapi lebih produktif. Ya. Dan di industri saya saja, kita lihat di sekolah-sekolah, yang namanya sekolah swasta, yang sekarang namanya SPK itu, isinya orang asing semua. Oke. Sebagai guru. Jadi gitu. Teriak-teriak masalah banyak tenaga kerja asing itu ada benarnya juga. Ya, memang benar, karena SDM kita ini perlu dijawab sama dari TKN gitu. Pak Jokowi ini. Ada benarnya juga Mas, yang diteriakin banyak orang, apalagi dari kubu Pak Prabowo gitu. Ya, ada benarnya kalau dilihat dari memang kita nggak bisa menutup diri ya dari
transfer apapun ya, bidang teknologi, bidang pekerjaan, termasuk juga bagian dari akibat investasi tadi. Ya, toh yang kita laksanakan sekarang ini juga dalam batas-batas yang wajar, batas-batas yang memang dalam kalau kita mengaca pada bagaimana tenaga kerja kita di beberapa negara juga banyak, saya kira. Artinya memang nggak bisa kita cegah itu, tetapi bahwa kalau dikatakan kita sudah dikuasai oleh tenaga kerja asing, oleh asing dan sebagainya, saya kira itu juga ada sisi-sisi yang berlebihan gitu loh ya. Ada regulasi nggak sih untuk pembatasan tenaga kerja asing? Tentu ada, ya tentu ada ya, terkait dengan ketenaga kerjaan. Kita nggak bisa lalu misalnya dalam satu industri, dalam satu pabrik ya diisi semua oleh tenaga kerja asing. Ada perbandingan-perbandingan yang sudah ditetapkan oleh regulasi kita, dan itu sudah berjalan sekian lama loh ya. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa peningkatan ya sebagai sebuah antisipasi untuk memberikan ruang ya bagi masyarakat kita untuk bisa terlibat lebih banyak gitu kan. Misalnya bagaimana investasi yang masuk itu juga tentu kita kasih syarat-syarat tertentu untuk bagaimana melibatkan tenaga kerja lokal gitu ya. Jadi kalau bicara soal tenaga kerja asing itu sudah terjadi dan sejak ya pemerintahan yang lalu dan siapapun presidennya ke depan nggak bisa menutup masuknya tenaga kerja asing karena itu sudah menjadi ya termasuk juga bagian akibat yang nggak bisa kita tolak ya, nggak bisa kita bantah gitu. Tapi bagaimana kemandirian, tapi bagaimana kemandirian bangsa, bagaimana tenaga kerja itu tidak lalu mendominasi ya, itu enggak sampai segitu. Kita punya regulasi itu. Kalau saya memberi masukannya adalah kita lihat dari hukum supply sama demand saja. Gitu. Artinya juga nggak mungkin lah namanya kita akan meregulasi yang boleh masuk kerja di Indonesia hanya sekian. Tapi di sisi lain investasi juga begitu. Artinya saya baru mau masukkan uang Indonesia kalau saya bawa tim saya ini, kan nggak mungkin itu, dan itu bohong kalau itu dikatakan bisa diatur. Tapi kalau kita bisa menciptakan memang SDM kita ini daya saingnya tinggi, kan gitu. Hal yang seperti itu, ketakutan akan adanya serangan, itu nggak akan terjadi. Jadi kan kembali hulunya itu bagaimana mencerdaskan bangsa ini secerdas-cerdas. Itu kan pendidikan tuh jangka panjang nih. Kita ngomongin. Nah kalau nggak mulai-mulai? Iya betul. tapi kan kita harus ada proses jangka pendeknya dulu dong. Ya kan kalau kita persiapan untuk 20 tahun ke depan, kita sekarang udah tinggal 100 tahun, 20 tahun kita baru siap. Kalau kita malah carinya adalah, artinya gini, kita punya rumah, kondisinya itu sudah, atapnya sudah lapuk, sudah apa, memang harus diganti. Tapi kita solusinya nyari ember untuk supaya tiap bocor kita ini nggak menyelesaikan masalah. Itu yang dilakukan sekarang. Habis ini saya mau nanya lagi dari tweet CEO salah satu unicorn Indonesia beberapa waktu yang lalu sempat bikin heboh masalah dana riset, ya. Kualitas sesuai dengan dana riset yang dibantu oleh pemerintah soalnya. Dan riset kita urutan berapa jauh lah ya, apalagi dibanding Singapura, makanya kualitasnya jauh. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi ya, dibawa lagi ke politik kemarin ujung-ujungnya ya. Habis saya mau nanya ke tim BPN, apakah ada visi misi untuk meningkatkan dana riset dari menghadapi revolusi industri 4.0 ini? Siap-siap Mas Andi ya. Jangan kemana-mana. Ini ngomong-ngomong belum datang makanannya. Ya, kita nungguin makanan lo, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.